Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menunjukkan sebuah aplikasi teaching board atau di Indonesia dikenal sebagai papan tulis. Kalau di video-video sebelumnya saya mungkin cepat gitu ya untuk petunjuk, karena memang di video sebelumnya itu lebih menunjukkan terkait dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh teaching board atau papan tulis ini. Tetapi di video ini saya akan secara pelan-pelan membahas tentang aplikasi teaching board atau papan tulis ini. Baik, nanti apabila Bapak atau Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan bikinkan di video berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan menu-menu yang dimiliki oleh si teaching board ini. Teaching board ini didesain sedemikian rupa menyerupai papan tulis, sehingga kesan kita mengajar di depan papan tulis itu sangat terasa sekali. Nah, pada bagian atas, kalau kita perhatikan, bagian atas ini berisi icon-icon. Nah, dari sini sampai ke sini. Ini berisi icon-icon, simbol-simbol. Ini adalah aksi yang bisa kita pilih, kita lakukan. Jadi kita bisa memilih icon yang mana untuk aksi apa. Di bagian bawah saya akan kasih panah, bagian bawah. Nah, kiri bawah. Ini ada gambar gembok semi transparan. Gembok saat ini terlihat terbuka. Ini juga untuk kita gunakan aksi tertentu. Saya akan mulai dari yang gembok dulu saja deh, sebelum yang atas itu cukup banyak untuk kita bahas satu persatu. Gembok yang bagian kiri ini, kondisi seperti ini, terbuka, itu artinya tidak terkunci. Iya, semua orang tahu ya, kalau terbuka pasti tidak terkunci. Nah, kalau kita sentuh, saya sentuh ya, maka dia berubah menjadi gembok yang terkunci dan tidak transparan lagi. Apa yang terjadi kalau saya gembok? Jadi kalau tadi terbuka, kalau sekarang saya gembok, yang terjadi adalah saya tidak bisa gambar, saya tidak bisa nulis, bahkan saya nggak bisa menghapus, saya nggak bisa melakukan apapun terhadap layar ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar ketika kita melakukan penggambaran dan pengen gambar itu tidak tercoret-coret dan kita pengen menjelaskan, kadang kan kita pengen menunjukkan sesuatu ya, maka kita bisa mengunci dengan gembok tadi. Jadi ini terutama ketika kita mengajarkan secara offline, istilah Indonesianya luring ya, luar jaringan, luring. Kan ada istilah daring, dalam jaringan, dan luring, luar jaringan. Artinya tidak menggunakan jaringan internet. Jadi bisa offline,
ketemu orang, bisa juga offline itu kita bikin videonya, kita kasih orang. Online bisa menggunakan Google Meet. Nah, ketika kita sedang menjelaskan offline ataupun online juga, tapi kita pengen tidak tercoret-coret, maka kita bisa kunci gemboknya. Begitu. Baik, saya akan buka kembali gemboknya. Nah, ketika saya buka gemboknya, saya bisa coret-coret lagi. Coret, coret, tulisan saya tidak terlalu bagus. Oke, berikutnya saya akan mulai dari posisi yang atas ini. Mulai dari saya kasih tanda biar kelihatan. Nah, yang saya panah itu gambar apa coba? Itu adalah gambar tangan sedang menunjuk. Oke. Ini kalau saya sentuh, dia berubah jadi gambar stylus. Kalau yang tidak tahu stylus, pena lah gitu ya. Jadi stylus itu istilah pena yang dipakai untuk perangkat digital seperti HP, tablet, note, laptop, ya. Itu sering disebut sebagai stylus. Saya sentuh sekali lagi, dia berupa penghapus. Masing-masing ini punya fungsi sendiri-sendiri. Ini adalah mode. Artinya kalau posisi tangan ada sesuatu yang terjadi ketika kita menggambar, ketika posisi stylus apa yang terjadi ketika kita menggambar, dan ketika posisi penghapus apa yang terjadi ketika kita menggambar. Baik, kalau posisi tangan, maka yang terjadi adalah kita bisa coret-coret di papan. Tadi sudah kita tunjukkan ya, kita bisa coret-coret. Nah, dengan stylus, ini tadi saya kebetulan dengan stylus. Tetapi juga bisa dengan tangan. Ini saya pakai tangan, jari ya, pakai jari. Ya, tangan juga nggak apa-apa. Jari, jempol boleh, telunjuk boleh. Ya, gitu. Kalau kita ganti posisinya dalam bentuk stylus, maka yang terjadi apa? Yang terjadi sedikit berbeda dengan posisi tangan. Dengan posisi stylus, kita menggunakan stylus atau pena bisa menggambar, ya, mencoret-coret. Tetapi kalau kita pakai jari, yang terjadi adalah menghapus. Nah, ini ya. Jadi kalau kita nggak mau repot-repot, pengen bisa otomatis gambar dan menghapus, dan kita punya stylus, akan sangat enak kita ganti posisi di stylus ini. Karena untuk menghapus, ya wes kita nggak usah sentuh tombol-tombol di atas, bahkan bisa kita sembunyikan. Nah, nanti nyembunyikannya gimana nanti ya. Jadi kita bisa gambar, kita hapus, kita gambar, kita hapus pakai jari. Mirip kayak real di papan tulis ya. Papan tulis itu kita bisa pakai kapur, menulis di papan tulis, kita hapus pakai tangan, cuman tangan kita kotor. Kalau ini tangan kita nggak kotor ya. Kita tulis, kita hapus, tangan kita nggak kotor. Oke, saya tampilkan lagi. Itu mode pena. Nah, mode satunya adalah penghapus. Sebenarnya ini tidak terlalu penting ada mode penghapus karena sebenarnya menghapus sudah bisa. Semua orang sudah pasti pakai jari lah untuk mengoperasikan HP. Meskipun pakai pena pun tetap pakai jari. Nggak mungkin pakai pena nggak pakai jari kan. Tetapi kemarin saya baca dari warga India itu bingung. Jadi pengguna di India itu bingung. Kalau pengguna dari Indonesia sepertinya cerdas-cerdas gitu Bapak Ibu. Pengguna dari India kemarin bingung cara menghapus layar secara parsial seperti tadi itu. Jadi karena mereka bingung, mereka komplain, maka saya tambahkan ini tombol menghapus supaya mereka bisa menggunakan aplikasi papan tulis.
Kebetulan aplikasi papan tulis ini meskipun yang bikin adalah orang Indonesia, tetapi di luar negeri ternyata banyak peminatnya. Jadi kalau penghapus, maka yang terjadi adalah yang kita lakukan di papan tulis ini akan menghapus, baik menggunakan stylus, ini saya pakai stylus, atau menggunakan jari. Nah itu, jadi pakai jari menghapus, pakai stylus menghapus. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah paham ya bedanya ya, antara jari, kemudian stylus, kemudian penghapus. Jari, baik stylus maupun jari, pakai gambar tangan ya, baik stylus maupun jari akan menulisi yang ada di layar. Stylus pakai pena akan menulis di layar, sementara pakai jari menghapus. Penghapus full semuanya, baik jari maupun stylus, pena ya, menghapus layar. Baik, saya akan hapus layar. Nah, berikutnya adalah saya bergerak ke sampingnya di sini. Itu ya, bergerak ke sampingnya. Ini seperti S. Ini bukan berarti Superman ya. Ini simbolnya coret-coret ya, coret-coret bebas. Nah, nanti kalau ada yang punya usul bisa diusulin ke pembuatnya nih. Ya, ikonnya yang paling enak apa gitu. Tapi buat saya sih paham bahwa ini coret-coret. Ini adalah tipe bentuk yang akan kita gambar itu di dalam papan tulis seperti apa. Memang defaultnya adalah kita bebas menggambar, tetapi pada kasus-kasus tertentu terutama matematika misalkan, kadang kita pengen bikin bangun datar, bangun ruang yang bagus. Kalau kita langsung gambar sendiri, rasanya kok ya jelek gitu ya. Saya gambar gitu misalkan bangun ruang ya. Nah, kok rasanya jelek? Ya kan, saya nggak terlalu bagus. Nah, terus kita bisa melakukan apa? Kita sentuh saja, scratch, ya kan? Maka akan muncul di sini. Nah, ini ada banyak pilihan. Ada 12 pilihan saat ini. Tetapi nanti kalau pengen diusulkan, silahkan diusulkan. Mau ditambah apa? Kalau memungkinkan akan dibikinkan tentu saja. Jadi di sini ada 12 pilihan. Yang pertama ini bebas menggambar tadi itu. Sebelah kanannya itu seperti huruf nun ya. Itu adalah mirip dengan bebas menggambar tetapi lebih bagus. Kita coba ya. Kita coba. Saya hapus dulu ininya karena saya pakai stylus, hapus pakai jari bisa langsung. Ini adalah untuk menulis tulisan yang kaligrafi lah. Yang berbentuk kaligrafi. Misal saya pengen menulis V gitu ya. Kalau jenengan suka. Nah, tulisan saya nggak terlalu bagus ya. Nah ini. Atau saya menulis gitu ya. Sorry. Nah ini. Jadi kalau yang pintar nulis Arab mungkin akan lebih bagus. Ini bisa untuk membuat kaligrafi, baik kaligrafi Arab, kaligrafi kalau ada yang suka tulisan Cina silahkan kaligrafi Cina atau tulisan India, India kaligrafi India dan sebagainya. Jadi ini bisa untuk membuat kaligrafi, tetapi memang desainan dasarnya akan sangat cocok dengan tulisan Arab. Begitu. Mungkin bagi guru-guru agama yang mau menulis tulisan Arab akan lebih enak menggunakan seperti ini. Misalkan mau menulis Allah gitu ya, misalkan Allah. Nah, tentu tulisannya akan lebih bagus. Nah, bisa nulis dibanding kalau yang free draw tadi. Kemudian yang di sini garisnya ini garis lurus. Kalau kita mau bikin garis lurus, kasih panah, nah ini pakai ini cepat ya. Saya pengen menunjuk, saya hapus ya layarnya. Saya pengen menunjuk yang di atas tadi. Nah cepat. Dan si papan tulis ini
dia akan melakukan apa ya namanya itu, melakukan snap grid. Snap grid itu dia, makanya saya cepet ya, saya tarik, saya panah ini, dia cepet apa namanya, nempel gitu ya, nggak perlu pelan-pelan gitu ya, nggak perlu pelan banget, tapi pas gitu ya. Jadi dia snapping, ada snapping. Saya pengen ini, nah jadi ada snapping di sana. Dia dalam apa namanya, digit tertentu dia akan didekatkan, tapi kalau sudah kelewat radius tertentu ya sudah dia lewat. Tetapi dalam radius tertentu dia akan mendekatkan titik tersebut sehingga ya pas gitu. Kalau kita mau gambar apa namanya, segitiga misalkan, segitiga sembarang ya pasti nyambung. Nah, pasti nyambung, ya kan? Segitiga sembarang pasti nyambung. Nah, ini keuntungan dari papan tulis. Kalau kita pakai free draw, susah bikin seperti ini kan. Bisa lurus, bisa nyambung, itu susah. Kita pakai ini bisa. Kemudian sebelah kanannya lingkaran. Lingkaran ini benar-benar lingkaran ya, jadi bukan elips, ditambah dengan garis bantunya, itu terserah kita mau seperti apa. Nah, misalkan seperti ini. Nah, gini, ada radiusnya yang ditampilkan di sini. Kemudian ada kotak. Nah, ini persegi panjang. Oke. Persegi panjang ini dia kadang muncul garis, kadang enggak. Kalau enggak, ini asumsinya bujur sangkar. Kalau muncul garis bantu di tengah ini diagonal ya. Ini anggap ini persegi panjang. Begitu. Kemudian ada lagi elips. Nah, elips sama lingkaran tentu berbeda. Kalau lingkaran ya radiusnya pasti sama ya. Kalau elips ya pasti ada sesuatu yang berbeda. Jadi meskipun elips ini bisa jadi lingkaran nanti ketika radiusnya sama, tetapi nah misalkan kita bisa membentuk seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Ini elips. Saya hapus layarnya. Sorry, nggak jadi. Saya di sini ada undo, nanti saya tunjukkan ya. Nah, setelah elips ada segitiga sama kaki. Saya bikin apa? Ini dibikin sendiri. Segitiga sama kaki. Kalau pada kasus tertentu dia mengasumsikan bahwa segitiga sama sisi. Tapi ketika segitiga sama kaki, dia akan ada garis di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini segitiga sama kaki. Jadi kita menggambar segitiga sama kaki cukup cepat gitu ya, tidak lama. Kemudian ada segitiga siku-siku. Dia ada bantunya ya. Nah, kita mau bentuk segitiga sikunya kayak gimana? Apakah gini? Nah, bisa juga gini. Jadi bisa dari berbagai macam bentuk. Nah, jadi tergantung bagaimana kok bisa bentuknya siku-sikunya berada di sana sini ya. Ya bagaimana caranya ya kita tinggal memulainya dari mana. Kalau dari sebuah titik kita tekan, geser ke bawah gini. Ke bawah kanan. Kalau ke bawah kiri seperti ini. Kalau ke atas gini, kalau ke atas kanan gini. Jadi tergantung Anda, Bapak Ibu sekalian mau yang model seperti apa. Nah, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kerucut. Nah, kerucut. Kerucut ini langsung otomatis ya ditampilkan titik puncaknya, kemudian kanan kirinya AB. Tapi kalau nggak butuh huruf A dan B ya tinggal dihapus. Tadi sudah tahu cara menghapus. Kemudian ada H itu tinggi. Kenapa H kok bukan T? Ya karena yang menggunakan internasional ya. H itu height. Height itu tinggi. Kalau height itu tinggi juga, tapi beda. Kalau height itu tinggi dalam artian kata benda. Kalau high itu tinggi tapi adjektif. Gitu ya. Tingginya berapa? Itu height. Oh, dia tinggi. High. Nah,
Nah itu H, maksudnya H itu H. Kemudian ada R ini jari-jari, radius. Oke, itu kerucut. Kemudian ada balok. Nah ini balok, ini juga secara otomatis kita tampilkan namanya ABCD EFGH. Dan ini juga kemarin dari masukan guru tentang bagaimana penulisan balok juga ada di sini. Kemudian tabung. Nah, untuk tabung memang tidak ada di sini penamaannya, tetapi kalau Bapak Ibu sekalian mau memberi nama bisa langsung nulis sebenarnya dengan coret-coret seperti tadi itu. Dan yang terakhir adalah bola. Nah, ini bola. Ini terkait dengan bola. Baik, Bapak Ibu sekalian bisa mencoba utak-atik ya, tinggal tekan sini, sentuh, nggak akan meledak, nggak akan ada masalah dengan HP Bapak Ibu, nggak akan error gitu, nggak ada salahnya gitu nyoba-nyoba di aplikasi ini. Baik, kemudian saya balik lagi ke ini ya. Saya akan hapus. Saya akan tunjuk berikutnya ini. Nah, ini apa ini? Nah, enak seperti ini ya kayaknya ya. Ini apa kalau saya sentuh di sebelah kanan sini? Nah, ini ada 3 pilihan. Nyambung, putus-putus satu, strip-strip, kira-kira begitu ya. Ada 3 pilihan. Ini adalah pilihan bagaimana si papan tulis menggambarkan garis atau coret-coretnya. Defaultnya saat ini adalah yang nyambung. Makanya kalau saya bikin tulisan ini nyambung. Kalau saya sentuh yang titik-titik gimana? Ya nanti jadi titik-titik. Nah, kayak gini. Jadi ini juga berlaku untuk free draw-nya ya. Nah, ya kan. Free draw-nya sama. Jadi kalau Bapak Ibu pengen membuat sesuatu yang titik-titik, kalau dulu di papan tulis mau nggak mau harus tok 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 gitu. Aduh repot ya. Nah ini pakai ini sudah otomatis muncul sendiri. Kita bisa ada pilihan satu lagi yang nah seperti ini. Begitu. Nah monggo mana yang disukai, yang dibutuhkan. Itu ya. Oke, berikutnya adalah saya akan menunjukkan yang ini satu lagi. Bukan satu lagi ya. Ini saya pakai yang garis saja biar bagus. Nah ini sorry. Nah ini ya. Nah agak miring. Ini apa ini? Ini lingkaran putih. Kalau saya sentuh sebelah kanan muncul warna-warni. Ada putih, hitam, merah, ungu, kuning, hijau, biru apa itu ya? Birunya ada 2 ya, biru langit sama biru banget. Nah, ini adalah warna. Kenapa ada hitam? Karena pada kasus tertentu di papan tulis ini nanti kita butuh warna hitam. Kalau sekarang mungkin hitam nggak begitu kelihatan ya. Nah, nggak begitu kelihatan. Tapi pada kasus tertentu ketika kita share sebuah gambar dan kita masukkan ke papan tulis ini dan gambarnya banyak warna terangnya, maka warna hitam ini cukup dibutuhkan. Tetapi untuk kondisi papan tulis default seperti ini, warna hitam jadi nggak terlihat. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengubah warna yang diinginkan, misal kuning. Nah, bisa warna kuning ya. Ini berlaku untuk semua gambar. Jadi mau gambar juga bisa. Warna merah, bola merah, nah gambar bisa. Jadi warna merah ini, warna ini bisa berlaku untuk semua. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen ganti warna, makanya kalau papan tulis kan juga ada warna, kadang merah, hijau, kuning gitu ya, kapur itu. Itu. Baik, itu gambar. Selanjutnya yang ini apa? Ini tong sampah gambarnya. Dulu ini adalah gambar menghapus, untuk menghapus seluruh layar. Sekarang gambarnya tong sampah. Tong sampah ini apa? Tong sampah ini
adalah untuk membersihkan layar. Tadi sering beberapa kali saya sentuh. Ini kalau saya sentuh muncul pertanyaan. Fungsi ini akan menghapus seluruh layar dan Anda tidak bisa mengembalikan gambar Anda. Jadi kalau kita klik tong sampah ini, semua gambar yang ada di layar ini akan hilang. Ya, semua gambar yang ada di layar ini akan hilang. Dan tidak bisa dibalikkan lagi. Nah, saya batal dulu ya. Maksudnya tidak bisa dibalikkan. Saya kan bisa menghapus dengan cara ini, saya hapus pakai tangan. Nah, saya hapus. Tapi saya bisa balikin lagi, munculin lagi. Nah, tuh. Jadi ini maksudnya dibalikkan. Tetapi kalau saya hapus pakai ini, saya nggak bisa balikin lagi, udah. Nggak pernah bisa balik, benar-benar bersih layarnya ya. Bedanya, lah, kenapa tidak harus harus tidak bisa dikembalikan. Nah, ini secara pemrograman sebenarnya terkait dengan komputer atau HP itu dengan tong sampah ini membersihkan seluruh memori begitu, sehingga tidak memenuhi memori, ibaratnya semacam itulah. Itu dengan tong sampah. Tapi kalau kita menghapus dengan jari, itu meskipun terhapus sebenarnya tidak terhapus dari sisi memori. Jadi dia masih ada di memori, sehingga menuhin memori gitu ya, ibaratnya kalau begitu banyak gambarnya. Tetapi praktis, dengan jari itu praktis. Karena apa? Ya kita bisa menghapus sebagian. Begitu. Tapi kalau kita memang benar-benar sudah tidak perlu layar ini, coret-coret ini benar-benar pengen bersih dan memulai sesuatu yang baru, kita pakai tong sampah ini. Baik, begitu nggih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di sini ada gambar panah ke kiri. Saya sekaligus tunjukkan juga panah ke kanan. Ini sebenarnya saling berpasangan. Sebenarnya sama tong sampah tadi juga bisa agak nyambung ya, karena kaitannya dengan menghilangkan gitu. Nah, panah ke kiri itu maksudnya apa? Panah ke kiri itu membatalkan apa yang barusan kita lakukan. Jadi misalkan saya habis coret gini, coret gini, coret gini, coret gini. Aduh, saya nggak mau membatalkan coretan terakhir. Saya tekan panah ke kiri, hilang. Saya tekan lagi panah ke kiri, hilang lagi. Nah, kalau panah ke kanan itu mengulang yang barusan dibatalkan. Saya tekan panah ke kanan. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Ini saya panah kiri, panah kanan muncul lagi. Itu tidak sekedar masalah gambar, penghapus pula. Misalkan saya menghapus nih, saya hapus. Aduh, saya nggak jadi menghapus nih, saya kembalikan. Oh, saya menghapus lagi nih, kanan. Nah, itu. Jadi berlaku semua aktivitas yang kita lakukan itu bisa kita batalkan atau bisa kita lakukan ulang gitu. Kita lakukan ulang tentu mentok sampai yang terakhir menghapus ya hapusan tadi. Kalau kita kembalikan, batalkan, ya batal tadi. Tapi ketika kita membatalkan, kemudian kita menggambar lagi, maka sesuatu yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang tersimpan di data komputer ini, di data HP ini, akan dihapus dan diganti dengan yang baru. Sehingga kita kalau mau melakukan ulang, nggak bisa. Ya, kalau kita sudah coret-coret atau sudah menghapus lagi, ya itu titik terakhir. Begitu. Seperti itu. Nanti kalau ada yang masih belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Baik, sampai di sini paham ya. Nah, terus sebelah kanannya apa? Ini sebelah kanan ini saya hapus ya. Hapus pakai jari aja. Sebelah kanannya ini apa? Kok ada titik 3 disambung dengan 2 garis gitu ya. Ini adalah standar untuk berbagi gambar yang kita bikin. Jadi kalau Bapak Ibu membuat soal matematika atau menjelaskan soal tentang matematika, jawaban tertentu, kemudian pengen diposting di Facebook atau dibagi lewat WhatsApp, maka Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, nanti akan dimunculkan seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal milih mau dibagikan kemana nih, ya. Jadi di sini kalau diklik nanti mau dibagikan kemana bisa milih. Bisa milih ke Facebook, WhatsApp, apapun itu. Instagram, email, dan sebagainya. Tergantung aplikasi yang terinstal di HP Bapak Ibu sekalian, di tablet Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah dipilih nanti misalkan Facebook, maka nanti
masuk ke Facebook posting gitu ya. Misalkan di grup forum guru posting masuk di sana. Tinggal nunggu approval dari admin. Itu gambar ini. Berikutnya adalah yang paling kanan, yang kanannya ya, kanannya ini. Ini apa? Ini informasi saja sih. Ini kalau Bapak Ibu sekalian menginstal pertama kali akan muncul informasi ini. Tetapi kalau pengen membaca lagi bisa diklik ini dan nah kita bisa membaca lagi. Apa sih ketentuan penggunaan aplikasi ini gitu kan. Jadi memang aplikasi ini dibuat untuk bermanfaat buat kita semua tenaga pengajar Bapak Ibu sekalian untuk mengajar. Supaya bisa memaksimalkan, saat ini kan pembelajaran jarak jauh, bisa memaksimalkan ke sana. Begitu. Nah, ini kalau kita sentuh informasi ini. Kemudian saya lompat ke yang paling kanan. Nah, sebelum yang gambar ini, saya lompat yang paling kanan. Yang paling kanan saya tutup dulu deh. Nah, ini ya maksud saya yang ini. Aduh, sebentar. Nah, kita tunggu. Nah, ini maksud saya. Jadi ini apa ini? Kayak caping tapi kebalik gitu, kayak lebih besar gitu ya. Simbol lebih besar kalau matematika. Lebih besar dari, kan ada kurang dari, lebih besar dari. Ini lebih besar dari, ini adalah tombol untuk menyembunyikan. Jadi kalau saya sentuh, sembunyi ya kan. Gambarnya menjadi kurang dari, panah ke dalam. Ini kalau saya sentuh lagi menampilkan. Jadi kalau kita pengen layar layar tablet kita, layar HP kita itu sedikit tombol biar kita lebih maksimal menggambar, maka bisa kita seperti ini. Maka kita bisa gambar bebas ya. Nah, kayak papan tulis saja. Kita hapus, kita gambar bebas ya. Terserah kita. Nah, kita menampilkan lagi, tinggal sentuh muncul. Oke, yang terakhir adalah tombol ini. Ini tombol apa? Ini tombol untuk keluar dari aplikasi. Dulu sebenarnya nggak ada ya, karena kalau kita mau keluar aplikasi bisa kita kita tarik seperti ini, kita sentuh back-nya tadi itu. Di sini kan ada 3 tombol navigasi. Ada back, ada home, ada menu gitu ya. Tapi kadangkala ternyata pada HP tertentu susah gitu kan. Tapi pada HP tertentu sudah embed di hardware-nya, jadi tidak di layar. Tapi kalau HP-nya yang full screen, yang dia tidak ada penuh dari pojok atas, bawah, kanan, kiri itu layar. Saya kebetulan pakai yang model seperti itu. Itu maka perlu menggeser untuk menampilkan tombol navigasi. Tapi kalau yang HP-nya layarnya tidak penuh, kan sudah ada tombol-tombol navigasi ya di luar layar. Nah, karena yang penuh tadi itu kadang kesulitan untuk keluar dari aplikasi, maka di sini ditambahkan ada tombol keluar. Kalau saya sentuh akan muncul tampilan konfirmasi apakah kita mau keluar atau yang lain. Jadi sebelah paling kanan ada tulisan keluar, itu untuk keluar dari aplikasi. Yang tengah itu untuk memberi rating aplikasi kita. Kalau pengen memberikan rating, Bapak Ibu sekalian mau memberikan rating tentang aplikasi ini, bisa klik rating di sini, nanti akan muncul di Play Store. Saya coba ya kliknya. Klik, nah nanti akan muncul di Play Store papan tulis seperti ini. Kita bisa ngasih rating, misalkan ini saya kasih rating 5. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa ngasih rating, silahkan ngasih rating yang terbaik dan ngasih komentar gitu ya, supaya aplikasi ini semakin banyak yang menggunakan. Kita kembalikan. Nah, yang sebelah kiri, paling kiri, ini adalah tombol untuk memberitahu ke teman. Kalau kita klik, nanti akan muncul pilihan. Apakah WhatsApp, apakah Facebook, dan sebagainya ya. Ketika kita klik WhatsApp misalkan, maka nanti akan dimunculkan kata-kata, halo, saya punya aplikasi yang bagus loh, silahkan download di sini, bla bla bla. Kalau pengen tahu videonya bisa buka ini, begitu. Ini ada 2 versi. Kalau kita settingannya bahasa Indonesia, secara otomatis nanti kalimatnya tersusun bahasa Indonesia. Ketika bahasa Inggris, maka secara otomatis kalimatnya tersusun bahasa Inggris dan link petunjuknya dalam YouTube pun berbahasa Inggris. Begitu.
Nah, kalau di luar bahasa Indonesia bahasa Inggris, defaultnya bahasa Inggris sih di aplikasi ini. Begitu. Nah, kalau kita mau balik cancel ya seperti ini lagi. Oke, mungkin ini petunjuk singkat dari saya yang lebih panjang daripada biasanya. Semoga ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan, ada yang belum jelas, silahkan tulis di komentar. Silahkan berbagi kepada guru-guru yang lain video ini. Semoga video ini benar-benar bermanfaat buat para guru sekalian. Jika nanti dibutuhkan, sekali lagi jika nanti memang dibutuhkan untuk pelatihan secara online, saya siap. Tidak dipungut biaya karena saya pengen guru-guru sekalian semakin pinter, semakin mampu mengenal teknologi. Semua guru di Indonesia, saya pengen berharap guru-guru di Indonesia mengenal teknologi sehingga bermanfaat untuk pembelajaran dengan teknologi-teknologi baru. Demikian dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.